Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama segenap, program di IPS Media yang tentunya amat kami hormati, dan di program Islam Media kali ini, alhamdulillah, moga-moga kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya saat ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat dohir batin, amin ya rabbal alamin. Tentunya kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya yang namanya virus corona ini atau COVID-19 ini segera atas izin Allah Subhanahu wa taala diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Tentunya kita sebagai umat Islam harus percaya yang namanya virus corona ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Virus corona ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan sampai seperti ini, dan kita selalu, maka poin yang terpenting dalam proses kita kali ini atau menghadapi daripada virus corona ini adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak yang namanya takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang namanya usaha batin dohir ya kita laksanakan, protap kesehatan kita jalankan, yang namanya ketetapan yang disampaikan oleh kesehatan kita laksanakan. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah dalam bentuk kita menyikapi bagaimana harus ada ikhtiar berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pertemuan kita kali ini adalah beberapa zikir yang perlu kita siapkan, yang moga-moga atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus corona ini. Zikir yang pertama adalah para jamaah atau para yang melihat di Islam Media kali ini adalah dengan zikir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang zikir 3 kali dibaca pagi dan sore atau setelah maghrib dan setelah subuh, maka tidak ada yang membahayakan dalam hidupnya. Apa itu? Yaitu bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu dibaca 3 kali, yang artinya seperti ini: aku berlindung dengan nama Allah yang bersama namanya tidak ada sesuatu di bumi dan di langit yang bisa membahayakan, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadis menyampaikan siapa yang baca ini 3 kali pagi, 3 kali sore, maka tidak ada yang bisa membahayakan dalam hidupnya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, termasuk virus corona ini. Yang kedua adalah zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini adalah zikir yang dipakai oleh Nabiullah Ibrahim di saat dilempar di api dan kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya adalah ini. Apa artinya? Cukuplah Allah sebagai tempat diri bagi kami, sebaik-baiknya penjamin, sebaik-baiknya pelindung, penguasa, dan sebaik-baiknya penolong kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi, apapun yang mengenai kita, pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun kehendak itu kalau kita perbanyak zikir, perbanyak takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah akan diselamatkan dengan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Zikir yang ketiga adalah zikir supaya kita dijauhkan lagi dari virus corona dan bahaya apapun, adalah zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang ini seringkali dibaca zaman dulu, yaitu Nabiullah Yunus ketika ditelan ikan, dan itu 40 hari 40 malam beliau zikirnya itu. Memang zikir ini kalau seumpama menurut riwayat para ulama, jika beliau tidak membaca sebelumnya ditenggelamkan atau dimasukkan dalam perut ikan, kayak sulit juga. Karena Nabiullah Yunus sudah seringkali membaca zikir ini sebelumnya, dan 40 hari 40 malam dibaca terus oleh Nabiullah Yunus, maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah,
Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim atau aniaya. Poin ini yang perlu kita pahami. Berbuat zalim, ngaku salah. Adanya COVID, adanya masalah dalam hidup ini, kita harus ngaku salah. Kita sulit dalam mencari rezeki, sulit dalam bentuk kita berupaya rumah tangga, kok ada masalah dalam hidup ini, ada cekcok rumah tangga, anak mungkin sulit diatur, maka harus ngaku salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ya Allah, saya zalim sampai saya seperti ini ya Allah. Maka Allah SWT kalau kita sudah ngaku zalim, insya Allah kita akan dirubah nasib kita menjadi nasib yang lebih baik. Kemudian zikir yang keempat adalah baca sholawat. Terserah sholawatnya redaksinya yang panjang, yang pendek, silakan. Sholawat Ibrahimiyah juga silakan. Tapi sholawat dibaca penting. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Bahwa Allah saja baca sholawat, tentunya dengan makna yang sesuai dengan Allah SWT. Sholawatnya kayak apa? Memberi rahmat ta'zim. Malaikat juga baca sholawat. Kita sebagai ngaku hambanya Allah SWT, ngaku sebagai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wasallimu taslima. Apa manfaatnya sholawat? Banyak sekali. Di antaranya adalah supaya kita diselamatkan dunia akhirat. Kita seringkali mungkin ingat, kalau yang usianya sudah agak lumayan tua akan tahu bahwa orang-orang tua kita dulu, orang-orang Jawa menyampaikan, le nek metu nanti ojo lali moco sholawat ben selamat ben barokah. Nah, sholawat ini sendiri seringkali kita lupakan. Maka ayo setiap gerak kita sebagai bentuk kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW yang siap membela kita dunia sampai akhirat. Bahkan sholawat itu tidak ada ruginya kalau kita baca sholawat. Di antaranya sholawat yang mungkin sangat ringan dibaca adalah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, atau yang Ibrahimiyah silakan, yang panjang silakan, yang biasa digunakan dalam proses ketika sholat di tahiyat akhir, yang biasa dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu terkenal dengan sholawat Ibrahimiyah atau sholawat Muhammadiyah. Bukan, mohon maaf, bukan Muhammadiyah yang ormas, tapi ini sholawat yang dari baginda Rasulullah SAW. Zikir yang berikutnya adalah baca hauqalah, yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kita harus paham, apapun yang terjadi ini, apapun yang kita laksanakan adalah semuanya atas kekuatan Allah SWT. Mohon maaf, kita bisa melihat saat ini acara Islam Media adalah kekuatan Allah SWT. Mohon maaf, kita bisa makan, bisa minum, bisa menjalankan aktivitas adalah karena kekuatan Allah SWT. Dan harus diyakini dalam hidup kita, kita tidak bisa apa-apa. Mohon maaf kalau kita kemudian bisa mencari dalam hidup kita, dalam diri kita masing-masing, kalau kita mau kencing, mohon maaf, itu saja kalau tidak atas kekuatan Allah SWT tidak akan pernah bisa. Kalau belum waktunya untuk kita mengeluarkan yang namanya kotoran atau kencing tadi itu, tidak akan bisa. Sehingga kalau kita dalam masuk di toilet, kita keluarkan itu, walaupun mohon maaf sampai kita ngedengnya luar biasa, tidak akan juga kita keluar yang namanya kotoran itu. Tapi kalau sudah waktunya keluar, adalah keluar dengan sendirinya. Tidur juga demikian. Kalau tidak atas kehendak Allah SWT, tidak akan bisa tidur. Tapi kalau sudah waktunya tidur, kita akan bisa tidur. Berarti apa? Kita tidak punya kekuatan apapun dalam hidup ini. Kita tidak punya kekayaan apapun dalam hidup ini. Yang bisa merubah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang berikutnya atau yang keenam adalah Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna. Wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangilah kami. Dikandung maksud irhamna ini adalah selamatkanlah kami ya Rob dari virus corona. Ini juga penting bahwa diri kita ini harus merasa tidak mampu apa-apa, yang bisa menyelamatkan adalah Allah SWT, yang ini pakai salah satu sifatnya Allah SWT, Asmaul Husna, yaitu Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna. Yang berikutnya atau yang ketujuh adalah Ya Qawiyyu Ya Matin.
yang punya arti wahai zat yang maha kuat lagi maha kokoh. Apa maksudnya? Mohon maaf, ini tidak menyalahkan dalam bentuk medis, tidak menyaingi dalam bentuk kesehatan, tidak. Benteng yang paling kuat mengalahkan masker, mengalahkan apapun adalah benteng doa, khususnya virus corona ini adalah dalam bentuk doa ya qawi ya matin. Kekuatan Allah SWT, kekokohan dalam hidup kita, dan benteng yang luar biasa. Dulu zamannya para ulama-ulama yang kuat, yang salafus soleh, adalah zikirnya adalah benteng-benteng, diantaranya ya qawi ya matin. Maka ya qawi ya matin perbanyak. Di antara 7 zikir ini, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian baca sholawat, baca la haula wala quwata illa billahil azim, ya rahman ya rahim irhamna ya qawi ya matin. Kemudian tutup dengan bacaan Al-Fatihah, dibaca terserah sebanyak mungkin. Dan ini ternyata alhamdulillah atas izin Allah SWT sudah ada yang praktekkan. Ada di antara jamaah kami yang terkena virus corona dan covid, tentunya adalah dalam bentuk positif. Positif dibaca ini berkali-kali, berulang-ulang setiap sholat. Alhamdulillah atas izin Allah SWT, setelah dibaca itu tidak lama kemudian divonis oleh dokter atau ahli kesehatan ternyata menjadi negatif alias sembuh total. Ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya zikir-zikir ini dan ditutup dengan Fatihah. Fatihah juga demikian, karena Fatihah ini sudah terlalu lama kita baca, sudah mendarah daging mulai kecil sampai sekarang. Seringkali Fatihah kita adalah glender, ngewes tanpa ada pemaknaan, sehingga bacaan Fatihah ini koyok-koyok sudah biasa, padahal Fatihah luar biasa. Salah satunya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Di saat itu yang yakin kepada Allah SWT, masalah hidup apapun akan diselesaikan oleh Allah SWT. Masalah penyakit apapun akan disembuhkan oleh Allah SWT atas izin Allah SWT. Moga-moga zikir COVID ini yang jumlahnya ada 7. Kenapa kok 7? Kalau orang Jawa menyampaikan 7 adalah pitulungan, pituah, pitungkus, pitungkas, pituah, pituduh, dan banyak punya arti pitulungan yang moga-moga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga bermanfaat, dan moga-moga para hadirin yang bisa menyimak acara ini bisa mempraktekkan. Silakan tetap kembali lagi, secara kesehatan diperhatikan, tapi zikir ini juga tidak kalah menariknya. Benteng yang namanya batin ini perlu kita baca setiap sholat, bahkan di luar sholat pun insya Allah akan kita dijaga oleh Allah SWT. Yang punya virus corona adalah Allah SWT, maka kita jangan sampai meninggalkan Allah SWT. Moga-moga bermanfaat, dan moga-moga kita diselamatkan oleh Allah SWT, selamat dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.